Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar ekonomi Islam dari mata kuliah ekonomi syariah yang diampu oleh dosen Bapak Odik Sumardi LCMM. Baik, langsung saja saya share PPT yang sudah saya buat. Konsep dasar ekonomi Islam. Jadi video ini sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah ekonomi syariah. Ada tiga pilar pokok dalam ekonomi Islam. Yang pertama akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu adalah satu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi ini semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Berikutnya adalah syariah. Syariah itu adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah atau hablum minan nas, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan, disebut juga dengan muamalah maliyah. Adapun akhlak ialah landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga disebut memiliki akhlakul karimah, sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad SAW yang menyatakan dengan artinya, tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlakul karim. Berikutnya adalah periodisasi ilmu ekonomi Islam. Jadi dimulai sejak misi kenabian Muhammad SAW hingga tahun 1500, tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia. Yang kedua adalah periode stagnasi atau transisi. Periode ini dimulai tahun 1500 hingga 1950 Masehi. Dan periode ketiga adalah periode resurgensi atau kebangkitan kembali, dimulai pada tahun 1950-an hingga saat ini. Fase yang pertama atau tahap pertama ini merupakan fase perkembangan teori klasik ekonomi Islam. Meski para tokoh ulama yang muncul di tahap ini tidak menyebutnya sebagai teori ekonomi, topik-topik yang dibahas pada ilmu ekonomi konvensional modern sesungguhnya telah mendapat pembahasan yang mendalam oleh para tokoh ulama di masa ini, seperti teori tentang uang dan moneter, harga dan pasar, misalnya zakat, pajak, dan kebijakan fiskal, pembangunan ekonomi dan peran negara, dan lain-lain. Adapun tokoh pada masa itu adalah diantaranya ada Abu Yusuf, Abu Ubaid, Imam Al-Ghazali yang mungkin lebih dikenal dengan tokoh Sufi, ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnu Khaldun, ada Al-Mahriji, dan lain-lainnya. Tahap kedua atau fase kedua, masa ini di mana perkembangan ekonomi Islam mulai mengalami stagnasi. Hampir tidak ada hal baru yang berkembang pada periode ini. Pada fase ini yang menjadi representasi utama kekuatan dunia Islam adalah Khilafah Turki Utsmani, dengan kontribusi pentingnya adalah menjadikan wakaf tunai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih 5 abad. Adapun kontribusi lain pada tahap ini terkait dengan konsep asuransi takaful atau asuransi syariah. Pada awal abad 19, seorang fuqaha yang bermadzhab Hanafi yang bernama Ibnu Abidin yang hidup pada masa 1784 sampai 1836 Masehi
menjadi tokoh ulama pertama yang membahas secara eksplisit definisi, konsep, dan pola transaksi asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi pembahasan tersebut kemudian diperkuat oleh Muhammad Abduh melalui fatwanya pada awal abad ke-20. Jadi fase ini juga menjadi saksi tumbuh dan berkembangnya ilmu ekonomi konvensional di daratan Eropa. Dan tahap yang ketiga atau fase yang ketiga yaitu tahap kebangkitan kembali ekonomi Islam di pentas dunia. Hingga saat ini para ekonom Islam masih melakukan proses reformulasi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dunia saat ini. Adapun perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, saya sudah buatkan bagannya. Kalau di ekonomi Islam, ada manusia sosial namun religius, jadi berpedoman pada tidak hanya pada dunia tapi berorientasi pada akhirat. Sementara ekonomi konvensional hanya memikirkan dunia atau manusia sosial. Yang berikutnya ada mengenai masalah dengan menentukan prioritas. Kalau di konvensional menangani masalah sesuai dengan keinginan individu. Kalau di ekonomi Islam, pilihan alternatif kebutuhan dituntut oleh nilai Islam. Tapi kalau di konvensional, pilihan alternatif kebutuhan dituntut oleh kepentingan individu atau lebih dikenal dengan egois. Dan dalam ekonomi Islam, sistem pertukaran dituntut oleh etika Islam. Sementara konvensional, pertukaran dituntut oleh kekuatan pasar. Itu saja, mudah-mudahan kurang lebihnya ada yang bermanfaat untuk kita semua. Dari saya itu saja, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.